Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Kembali saya tampilkan video kesaksian di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu, teman-teman ya. Ada video kesaksian yang sangat-sangat mengerikan sekaligus meresahkan menurut saya ya. Ini dia judulnya teman-teman ya. Tes kuasa nama Tuhan Yesus, anak ulama NTB tinggalkan Islam. Ya, ini bawa-bawa nama Nusa Tenggara Barat. Ini dari channelnya Pendeta Yusuf Manubulu. Video ini ditonton 102.692 kali ditonton, ditayangkan live tanggal 17 Juli 2021. Jelas ya teman-teman, videonya sumbernya jelas. Jadi kalau sewaktu-waktu video ini sudah hilang, berarti dihapus atau dibuat pribadi gitu teman-teman. Kita lihat thumbnailnya di sini ya. Ini dia thumbnailnya di sini teman-teman ya. Tes kuasa nama Tuhan Yesus, anak ulama Nusa Tenggara Barat tinggalkan Islam. Ya, apakah video ini juga mengandung kebohongan? Kita simak videonya teman-teman ya. Saya ambil dari menit yang ke-9 lewat 18 detik. Kita simak videonya saudara-saudariku. Nah teman-teman, pada malam hari ini kita kembali akan diberkati dengan satu kesaksian yang sangat luar biasa, yang akan menggoncang kehidupan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena namanya sangat berkuasa ya. Kita akan mendengarkan bagaimana seorang narasumber yang mengalami kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Beliau ini bukan orang sembarangan. Beliau ini anak ulama. Ya. Nah, Anda tahu sendiri bagaimana fanatiknya dia di dalam keagamaan. Bahkan dia juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Lihat teman-teman narasinya ya. Beliau bukan orang sembarangan katanya ya. Orang ini maksudnya si Ari ini bukan orang sembarangan. Anak ulama dari Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau video ini betul ya, seharusnya Yusuf Manubulu dan juga narasumbernya ini bisa membuktikan ya siapa nama ulama tersebut. Apakah betul yang bersaksi itu betul-betul anaknya ulama tersebut? Ya, kita lanjutkan saudara-saudariku. Tapi satu ketika, di tengah-tengah kebingungannya, di tengah-tengah kehampaan, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kondisi yang begitu menyulitkan hidupnya, satu ketika dia melihat sebuah artikel yang berkata bahwa nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang sangat berkuasa. Nah, dengan penasaran dia, karena dia terhimpit dengan berbagai penderitaan, terhimpit dengan berbagai kebutuhan, terhimpit dengan berbagai situasi-situasi yang tidak membawa dia kepada hidup yang bahagia. Dan dia melihat artikel itu tertulis dengan besar di depan dia, dan kemudian dia mencoba, benarkah nama ini berkuasa? Karena selama ini dia hidup tanpa kuasa. Selama ini dia tidak merasakan kuasa apapun. Ya, dengan imannya, dengan Tuhannya yang dia percayai, dia tidak mengalami kuasa apapun. Dengarkan baik-baik narasi yang disampaikan oleh Pendeta Yusuf Manubulu teman-teman ya. Menurut saya pribadi ini jelas-jelas mendiskreditkan Islam saudara-saudariku ya. Nah, disinilah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah Tuhan yang benar, karena namanya sangat berkuasa, namanya sangat ditakuti setan, namanya sangat sempurna. Nama yang membuat kita bisa masuk surga. Nama yang membuat kita bisa memanggil Bapa di surga. Nama yang membuat kita terhubung dengan surga. Karena hanya Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia dan hanya Dia yang naik ke surga. Makanya Dialah yang bisa membawa kita ke surga. Nah teman-teman, saya mungkin tidak usah bicara terlalu panjang ya. Karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita dan kita akan dengarkan kesaksiannya bagaimana Tuhan secara luar biasa menyatakan namanya. Nah setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, penderitaan, salib, tantangan, dan bagaimana keluarganya begitu membenci dia, bahkan keluarganya tidak segan-segan untuk menghabisi dia, untuk apa? Untuk menghalalkan darahnya. Ya. Lihat teman-teman, keluarganya tidak segan-segan untuk menghalalkan darahnya untuk menghabisi dia katanya ya. Yesus adalah Tuhan yang sempurna. Kita sambut narasumber kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Adeline. Oke, Ibu Adel. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Ibu. Apa kabar? Baik, Pak. Luar biasa. Ya, oke. Terima kasih, Ibu. Ibu sudah ada di studio dan Ibu akan berbagi kepada teman-teman pada malam hari ini. Ibu bisa menceritakan dari latar belakang Ibu bagaimana dulu dididik di dalam Muslim, di dalam Islam. Ibu adalah seorang anak ulama, ya.
Dan Ya. bagaimana Ibu bisa mengenal kebenaran, bagaimana ceritanya Ibu bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Iya, Pak. Oke, Ya. Ibu, waktu Ya. dan Ya. tempat saya serahkan kepada Ibu untuk bicara, untuk ceritakan dengan benar, ceritakan dengan lengkap apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Anda. Oke, Ibu, Ya, Pak. waktu Ya. dan tempat Makasih, saya serahkan kepada, ya silakan. Terima kasih, Pak. Salam semuanya, para pendengar di seluruh Indonesia, baik yang di luar negeri juga. Salam dari saya, dari Hong Kong. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya dari Nusa Tenggara Barat, Sumbawa. Latar belakang saya dari Islam, kakek saya juga ulama. Bagaimana saya dididik di dalam Islam itu begitu sangat ketat mengenai segala macam hukum-hukum Islam. Saya Oke, saya stop dulu ya. Pesaksi narasumbernya mengaku kakeknya adalah ulama. Sementara thumbnail yang dibuat oleh Yusuf Manubulu, anak ulama Nusa Tenggara Barat tinggalkan Islam. Di sini sudah berbenturan ya, kontradiksi saudara-saudariku. belajar ngaji, belajar menghafal Al-Quran, terus mengikuti kejuaraan-kejuaraan MTQ, dan itu saya memang juara MTQ. Selama saya di Islam itu, saya banyak mengalami di dalam keluarga kami sering disalahartikan oleh orang lain. Saya tidak tahu bagaimana bisa seperti itu, tapi kondisi keluarga kami saat itu memang benar-benar sedang. Wah, ada iklan teman-teman, sabar ya. Langsung saya Miskin lewati. sekali, sehingga kami hidup begitu tidak mampu, dan keluarga saya menganjurkan kepada anak-anaknya supaya dia memiliki rasa hormat terhadap orang tua. Ketika waktu itu kakek saya yang ulama itu, dia sering berceramah di setiap tempat dengan berbagai macam latar belakang Al-Quran. Saya masih kecil itu mendengarnya dan juga ikut menghafalkannya semua surat-surat yang telah disampaikan kepada orang-orang. Dan saya sendiri juga di masjid saya ceramah. Saya juga punya murid ngaji. Oh, di masjid juga ceramah. Artinya ini ustazah teman-teman ya. Ini adalah ustazah. Nah, sekarang kita langsung masuk ke puncak kesaksiannya teman-teman ya. Jelas sudah orang ini mengaku cucu dari ulama Nusa Tenggara Barat. Nah, buat saudara-saudariku yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, mana nih suaranya? Betul ndak orang ini adalah cucu ulama atau anak ulama di Nusa Tenggara Barat? Kalau tidak betul, ya silahkan dilaporkan ya. Silahkan dilaporkan karena ini adalah konten kebohongan ya. Jika kesaksian ini tidak benar gitu, silahkan ya teman-teman. Buat saudara-saudariku yang ada di Nusa Tenggara Barat, kita langsung loncat menitnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang masuk di menit yang ke-24 lewat 18 detik ya. Ceritanya orang ini menjadi TKW ya, tenaga kerja wanita di Hong Kong, menawarkan diri menawarkan diri untuk membetulkan atau melancarkan saluran WC yang tersumbat. Saat itu saya menawarkan diri saya. Saat saya menawarkan diri saya itu, saya bilang saya coba itunya benarin itu WC-nya, Pak. Meskipun di dalam WC itu penuh dengan kotoran, karena saat dipam airnya meluap ke atas. Semua airnya itu tersumbat. Saya menawarkan diri saat itu. Saya kepikiran. Saya tahu kondisi saya tidak mungkin bisa melakukan itu karena dia sudah pernah melakukan itu. Tapi saya mau mencoba dengan cara satu, yaitu saya mau panggil Yesus. Jadi, oke, jelas teman-teman. Wanita ini posisinya ya pada saat menawarkan diri ini masih sebagai seorang Islam, masih sebagai seorang muslimah teman-teman ya. Tapi menawarkan diri untuk melancarkan saluran WC tersebut dengan cara memanggil nama Yesus. Jadi saya masuk ke dalam WC. Saya masuk, terus saya pakai sarung tangan, saya pakai sarung kaki supaya tidak kotor. Saya mulai atur pernapasan, terus saya mulai berdoa. Saya tidak panggil Tuhan awalnya. Saya bilang ini, Yesus, tolong lancarkan air ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Apa yang terjadi?
ketika saya pam itu air, kejadiannya nggak ada 5 menit. Padahal itu udah 2 hari, itu WC-nya nggak bisa dipakai. Nggak ada 5 menit situasi di dalam WC itu yang penuh dengan kotoran. Saya pam lagi, airnya langsung jalan. Saya pam lagi, airnya langsung jalan. Saat itu saya merasakan badan saya tuh kayak sengatan listrik. Saya gemetar, saya berkeringat. Ada perasaan damai, ada perasaan takut, ada perasaan tidak. Katanya berhasil teman-teman ya. Di satu sisi wanita ini masih sebagai seorang muslimah, tapi menawarkan diri untuk membetulkan WC atau melancarkan saluran WC yang tersumbat dengan cara menyebut nama Yesus atau ngetes kuasa Yesus, dan itu berhasil menurut pengakuan wanita ini teman-teman ya. Yang menjadi ini teman-teman, buat saudara-saudariku yang ada di Nusa Tenggara Barat ya, mungkin ada yang kenal dengan orang ini, saudara-saudariku ya. Jika kesaksian ini tidak benar, ya silahkan ditindaklanjuti gitu ya. Karena ini sudah membawa-bawa nama ulama ya. Si pesaksi mengaku cucunya ulama, sementara menurut Pendeta Yusuf Manubulu dan juga di thumbnailnya, orang ini adalah anaknya ulama. Apakah video ini juga mengandung kebohongan? Silahkan disimak baik-baik saudara-saudariku ya. Ini dia judulnya, judulnya tes kuasa nama Tuhan Yesus, anak ulama NTB tinggalkan Islam. Namanya adalah Ari teman-teman. Wajahnya ini ya. Wajahnya ini, rambutnya pirang. Terus ini dari channel Pendeta Yusuf Manubulu, ditayangkan live tanggal 17 Juli 2021. Terima kasih saudara-saudariku ya. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.